Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada 2 bait yang tertinggal ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Fil ba'da dzalika lis-suhadi li ta'atin thumma tabi qabla az-zawali tasallulan wadh-dhuhra salli jama'atan ma' sunnatin thumma ashtagil bil khairi mimma qad khala. Kil ini fi'il amad dari qala yakidu qailulatan. Tidur qailula itu tidur sebelum duhur ya. Tidur hendaklah kamu tidur qailula, tidur sebelum duhur. Tidurlah kamu ba'da dzalika, sesudah itu, yakni sesudah makan. Untuk apa diperlukan tidur qailula? Lis-suhadi, agar bisa melek, bisa bangun malam. Bangun malam untuk apa? Ditaatin, untuk melakukan taat amal ibadah. Agar supaya bisa bangun malam dalam rangka untuk ibadah malam, salah satu caranya adalah tidur qailula, tidur sebelum duhur sebentar ya. Tsumma antabih, kemudian bangunlah kamu, bangun qabla zawali, sebelum tergelincir matahari, berarti sebentar, beberapa menit tidurnya. Tasaddulan, hale keluar dari tidur. Mutasaddilan, keluar dari tidur. Wadh-dhuhra shalli jama'atan, dan kepada zuhur hendaklah kamu melakukan salat secara jamaah. Asalnya wasalli adh-dhuhra jama'atan, salatlah kamu kepada zuhur secara jamaah, mak sunnatin, beserta sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Tsummashtagil, kemudian sibuklah kamu, beraktivitaslah kamu, bil khairi, dengan kebaikan. Setelah salat zuhur, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, melakukan aktivitas kebaikan. Kebaikan yang mana? Mimma qad khala, dari hal-hal yang sudah lalu pada Quran, zikir dan seterusnya. Fala rak'atani minas salati bilailatin kanzun bidaril qulbi adwa ma'ambala fastaksiran minal kunuzi lifaqatin ta'ti alaika wala nasiba wala. Fala rak'atani, sungguh adapun 2 rakaat, minas salati, dari salat, bilailatin, pada waktu malam. Kanzun adalah kanzun, kekayaan terpendam. Kekayaan terpendam bidaril qulbi, di kampung yang abadi, yakni akhirat. Adwama, hale lebih kekal, ambala, dan lebih mulia.
Sama-sama sholat 2 rakaat antara siang dan malam lebih baik daripada lebih baik sholat malam. Melakukan sholat 2 rakaat pada waktu malam merupakan simpanan luar biasa untuk hidup di akhirat. Oleh karena itu, fastakfirna, maka hendaklah kamu benar-benar memperbanyak. Istakfirna, benar-benar memperbanyak dari apa? Minal kunuzi, dari kunuz, dari simpanan-simpanan itu, dari simpanan kekayaan, yakni amal-amal dianggap sebagai simpanan untuk akhirat. Hendaklah kamu memperbanyak minal kunuzi, dari kekayaan-kekayaan terbendam, difakotin untuk suatu kebutuhan, difakotin yakni dihajatin, untuk suatu kebutuhan ta'ti alaika, yang akan datang kepadamu, kebutuhan yang akan datang kepadamu yakni hari kiamat. Wala nasibah, wawunya wawu halnya, wala sementara, la nasibah tidak ada kerabat, tidak ada famili, wala dan tidak ada wala. Asalnya la nasibah wala. Wala artinya pertolongan. Wala nasibah, sementara pada saat itu tidak ada famili dan tidak ada penolong. Wala ay wala dzawalain, tidak ada penolong. Yang dimaksud hari kiamat, pada hari kiamat itu tiap-tiap orang mandiri, ya. Tidak ada nasab, tidak ada famili, tidak ada penolong. Oleh karena itu yang menjadi penolong adalah amal-amal soleh yang dilakukan di dunia, termasuk sholat malam. Oleh karena itu perbanyaklah sholat malam itu untuk kebutuhan nanti pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada lagi qorib, tidak ada lagi nasab, dan tidak ada lagi orang yang bisa menolong. La nasiba wala. Wawunya wawuhan, lanya la dilafil jinsi, nasiba jadi isimnya, khobarnya dibuang, jumlahnya la isim dan khobarnya menjadi hal fi mahalli nasbin, untuk suatu hajat yang akan datang kepadamu pada saat di mana nasab tidak ada, pertolongan tidak ada. Wa yafutu hadza bil katsiri min ihtimamika bastighalika bid-duna mutawafila wa hadisi dunya thumma lawil wal ghalad wa kadza bi ithabil jawarihi wa amtila. Wa yafutu hadza, dan tertinggal apa ini? Tahajud. Tertinggal itu bisa, tahajud itu bisa tertinggal, bisa tak terlaksana. Salah satu penyebabnya akibat tidak bangun malam. Dengan apa tahajud itu tertinggal? Bil katsiri min ihtimamika, dengan sebab sesuatu yang banyak dari kepedulianmu, wastighalika, dan sibukmu biduna, dengan dunia. Asalnya min ihtimamika bidunya wastighalika bidunya, akibat sangat pedulimu pada dunia dan sibukmu dengan dunia, mutawaffilan, hal yang melupakan urusan akhirat. Artinya ada beberapa hal yang menyebabkan tahajud itu tertinggal. Yang pertama, akibat terlalu menyibukkan diri dengan persoalan dunia dan lupa terhadap urusan akhirat.
Yang kedua, wa hadisi dunya, dan berbicara tentang dunia. Selalu yang dibicarakan persoalan dunia, persoalan mobil, persoalan rumah, persoalan ini dan itu. Summa lawin wal ghalati, kemudian lawin dan ghalat. Lawin ini omong kosong, al-kalamul lawu, omong kosong, wal ghalati dan kegaduhan. Terlalu banyak omong kosong dan sering gaduh menyebabkan orang tertinggal dari sholat tahajud. Wa kadza, demikian pula bil jawarih, dengan melelahkan tubuh, anggota tubuh fisik, akibat fisik terlalu lelah sehingga sholat tahajud tertinggal. Bil jawarih, di waktu siang terlalu banyak aktivitas fisik sehingga lelah, waktu malam tak bangun. Wamtila, asalnya wamtila ilbatni, dan penuhnya perutnya terlalu kenyang, bisa membuat orang tak bangun malam. Wamtila asalnya imtila, imtala yang tadi imtilaan penuh. Wa yu'inu tajdidul wudu'i wa dzikruka qabla al-ghurubi musabbihan mustaqbila wa ibadatun bainal isya'i wa maghribin tarkun kalaman ba'da dzalika ghafila. Ya wa yu'inu, dan membantu kalau ada hal-hal yang menyebabkan tahajud tertinggal. Juga ada hal-hal yang bisa membantu orang bisa sholat tahajud. Wa yu'inu, dan membantu tajdidul wudu'i, apa memperbaharui wudu. Orang yang selalu punya wudu itu punya potensi besar untuk bisa sholat tahajud. Wa dzikrukah, dan zikirmu, dan membantu apa zikirmu. Zikir kapan itu? Qoblal ghurubi, sebelum terbenam matahari. Biasa melakukan zikir sebelum terbenam matahari bisa membantu untuk bisa sholat tahajud. Musabbihan, halai bertasbih, selain zikir bertasbih, mustaqbilan, halai sambil menghadap kiblat. Ini sudah dua ya. Yang ketiga, wa ibadatun bainal isya'i wa maghribi, melakukan ibadah antara isya dan maghrib, yang disebut dengan istilah ihya ma bainal isya'aini, menyamarakkan waktu di antara dua isya. Yang dimaksud dua isya adalah maghrib dan isya, disemarakkan dengan ibadah. Itu bisa membantu untuk tahajud. Tarkun kalaman, ini yang nomor berapa? Nomor 4. Tarkun kalaman, meninggalkan ngomong, ba'da dzalika, sesudah itu. Sesudah melakukan ibadah-ibadah tersebut tidak ngomong. Wafiran, hal lupa dari urusan-urusan dunia. Wadib ala hadza baqiyata umrika waqsur li amalin wajahid tambula. Wadib, bertekunlah kamu. Wadaba yuwadibu muwadabatan. Wadib, bertekunlah kamu. Bertekun ini artinya istiqomah. Ala hadza, atas hal ini, baqiyata umrika, pada sisa umurmu. Artinya aktivitas seperti dijelaskan di atas itu yang seumur hidup ya, sampai meninggal. Hendaklah kamu istiqomah melakukan hal ini sampai kapan? Baqiyata umrika, pada sisa umurmu. Waqsur li amalin, dan hendaklah kamu memperpendek keinginan atau harapan-harapan. Istilahnya kisarul amal ya. Pendek angan-angan, pendek harapan.
Kebalikannya tulul amal, panjang harapan. Merasa masih punya usia, merasa masih berumur sekian tahun lagi. Jangan membayangkan bahwa dirinya masih akan berumur panjang. Menyebabkan orang itu lengah ya. Lebih baik kisarul amal daripada tulul amal. Bayangkan bahwa usianya belum tentu sampai sebulan lagi. Bahkan besok mungkin sudah meninggal. Itu kisarul amal. Wajahid, dan hendaklah kamu memerangi nafsu ammarah. Wajahid ay nafsaka al-ammarata. Jahid ini amal juga. Jahada yujahidu. Hendaklah kamu memerangi nafsu ammarah. Nafsu yang banyak memerintahkan keburukan. Tambula, niscaya kamu akan menjadi terhormat atau mulia. Tambula ya. Tambula ini tambuluh. Tambuluh bertemu dengan nun takkid khafifah diberikan fathah menjadi tambulan. Nunnya ditukar kepada alif menjadi tambula. Man la lahu syulun bidunya tarikan dunya lahum ma ba'du dzalika yabtula habikidmatir rabbil aliyyi tana'ama atau tana'uma bisalatihi wa tilawatin mutasyagila wa idzas sa'amatu fis salati ta'arradat fatrul qurana bi rahbatin muta'ammila wa idza sa'imta tilawatin fanzil ila dzikrin bi qalbin wal lisani mukammila thummal quran bil qalbi wa huwa muraqabah la tastaghil bi hadisi nafsin muhmila. Man la lahu sulun an ayman laisa lahu sulun. Adapun orang la ay laisa, la di sini sama dengan laisa, yang tidak ada lahu ialah bagi man sulun, adapun kesibukan bidunyan dengan dunia. Man la lahu sulun bidunyan, adapun orang yang tidak punya kesibukan dengan dunia. Tarikan dunyan lahum hali, membiarkan persoalan dunia diserahkan kepada mereka. Ma adapun apa, ba'du dzalika adapun keadaannya hal itu, adalah keadaannya hal itu, yabtula itu menganggur. Maknanya ma ba'du dzalika yabtula, mengapakah orang itu menganggur. Ma di sini kedudukannya menjadi mubtada, isim istifham, ba'du menjadi khabar. Ma adapun apa, ba'du dzalika adapun keadaannya hal itu, yabtula hale menganggur. Orang yang tidak memiliki kesibukan dunia, tidak bertani, tidak berdagang, tidak jadi nelayan. Kalau dia tidak beraktivitas dengan ibadah, untuk apa? Kenapa dia nganggur? Orang tidak punya kesibukan dengan persoalan dunia, tidak punya alasan untuk tidak ibadah. Ma ba'du dzalika yabtula, mengapakah dia nganggur? Kalau tidak punya aktivitas keduniaan, seharusnya bagaimana? Habi khidmatir rabbil aliyyi tana'uma. Asalnya fatana'uma ya. Tana'uma ini adalah masdar yang menggantikan kedudukan fi'il. Asalnya falyatana'am tana'uma. Falyatana'am maka hendaklah dia bernikmat-nikmat, berenak-enak. Tana'uman dengan bernikmat-nikmat, bikhidmatir rabbil aliyyi dengan berkhidmat kepada Tuhan yang maha tinggi. Kalau dia tidak punya aktivitas keduniaan, gunakan saja waktunya untuk bernikmat-nikmat
dengan cara berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Falyatana'am tana'uman bi khidmatir rabbil aliyyi, maka hendaklah dia bernikmat-nikmat, berenak-enak dengan berkhidmat kepada Allah. Dengan melakukan apa? Bisolatihi, dengan melakukan solat, wa tilawatin, dan membaca Quran. Mutasawiran bisolatihi wa tilawatin, mutasawiran hadai menyibukkan diri, bisolatihi dengan solat, wa tilawatin, dan baca Quran. Berkhidmat kepada Rabbil dan Al-Aliyyi dengan apa? Dengan solat, baca Quran, dan sebagainya. Wa idza as-sa'amatu fi sholati ta'arradat, as-sa'amatu menjadi fa'il dari fi'il yang dibuang. Kenapa harus begitu? Karena idza ini tak bisa masuk kepada kalimat isim. As-sa'amatu kan isim. Oleh karena itu harus ditakdirkan fi'il. Takdirannya wa idza ta'arradat as-sa'amatu, dan apabila timbul apa rasa bosan fi sholati, di dalam salat. Ta'arradat yakni timbul apa rasa bosan, ini tafsirnya ya. Kalau melakukan salat berrakaat-rakaat bosan, kan bisa saja bosan. Lalu pilihannya apa? Fatrul Qur'ana, maka bacalah Al-Qur'an. Dibaca fatrul Qur'ana ya, karena ya syair. Aslinya fatlu Al-Qur'an. Utlu ini adalah fi'il amar dari talayat telu, tilawatan, kemudian utlu. Talayat telu, utlu sama dengan bahasa yauzu, uzu. Bacalah Al-Quran birahbatin, dengan disertai rasa takut. Kok bisa takut orang baca Quran? Ya bisa saja takut karena yang dibaca tentang siksa-siksa api neraka. Dengan disertai rasa takut, muta'ammilan lagi sambil merenungkan. Wa idza sa'imta tilawatan, dan apabila kamu bosan terhadap baca Quran, salat sudah bosan, ganti baca Quran, bosan lagi. Fanzil ila dzikrin biqalbin, maka turunlah kamu melakukan zikir dengan hati, wal lisani, dan lisan. Mukammilan halai menyempurnakan. Salat sudah, Quran sudah, kedua-duanya sudah sama-sama kapok. Ya tinggal pindah kepada yang lain, zikir. Zikir apa? Apakah pakai lisan, apakah pakai hati? Ya kedua-duanya. Zikril qalbi dan zikir lisan, kedua-duanya. Artinya bukan hanya hati saja yang berzikir, bukan hanya lisan saja yang berzikir, akan tetapi kedua-duanya. Mukammilan hadai menyempurnakan kepada zikir qalbi dan zikir lisan. Kalau zikir dengan qalbi dan lisan juga bosan, summadzkuran bil qalbi, kemudian berzikirlah kamu dengan hati. Bisa saja tanpa menggerakkan mulut, tanpa menggerakkan bibir, zikir dengan hati. Apa Allah, apa la ilaha illallah. Wa huwa, adapun zikir dengan hati, muraqabatun adalah muraqabah, atau dibaca muraqibu. Adapun Allah adalah yang selalu mengawasi. La tastagil, janganlah kamu sibuk bihadifi nafsin, dengan omongannya hati. Acak-aciki, jangan kamu sibuk dengan ngelamun. Hadifi nafsin ini ngelamun. Muhmilah hali mengabaikan kebaikan-kebaikan. Jadi yang terakhir itu ya pakai zikir qalbi itu. Zikir qalbi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Termasuk di WC bisa saja zikir qalbi ini. Sambil BAB, sambil zikir, tapi tanpa menggerakkan mulut, dalam hatinya saja.
Bagus itu. Fahadithu nafsin kal kalami bi al-suni yaksu bihi qalbun fala taku ghafila fala taku fa'ila. Fahadithu nafsin, maka adapun tata sendiri, kal kalami sebagaimana kalam pakai mulut, kal kalami bi al-suni sebagaimana kalam pakai lisan, yaksu adalah menjadi keras, bihi dengan hadithu nafsin, qalbun apa hati. Artinya ngomong sendiri, ngomong di dalam hati, sebagaimana juga ngomong pakai lisan, sama-sama menyebabkan kerasnya hati. Yaksu, kosa yaksu, waza yaksu, menjadi keras dengan sebab itu qalbun apa hati. Oleh karena itu fala taku, maka janganlah ada kamu fa'ilan itu melakukan hadisan nafsi, melakukan kepada hadisan nafsi. Jangan dilakukan itu, ngalamun-ngalamun itu. Qad ajma'al urrafu julluhum ala an nafdalat ta'ati lillahil ala ifdun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khala bisyaddi thumma al-maddi tahtu thumma faw kusifah lahu ma barzakhin fastakmila au dhikri tahlilin wa dzikrul khafi min ghairi tahriki syifahi tadawala. Qad ajma'a, sungguh-sungguh sepakat, al-urrafu, siapa orang-orang yang arif billah. Urraf ini jamak taksir daripada arif. Kalau pakai jamak mudzakkar salim, arifina ya. Orang-orang arif artinya orang yang sudah kenal Allah. Orang-orang arif seluruhnya sepakat, julluhum, kebanyakan mereka ya. Julluhum ini kebanyakan mereka sepakat ala anna afdalat ta'ati lillahi, bahwa sesungguhnya paling utamanya amal ibadah kepada Allah al-ala yang maha tinggi, anna afdalat ta'ati lillahi al-ala, sesungguhnya paling utamanya taat kepada Allah yang maha tinggi, hifdzun li anfasin, adalah menjaga nafas. Anfas jamak dari nafas, menjaga nafas. Yakunu, yang ada, khurujuha apa keluarnya anfas, wudukhuluha dan masuknya anfas, billahi ialah dengan pakai Allah. Para kebanyakan sebagian besar orang-orang yang arif billah sepakat bahwa amal ibadah paling utama adalah menjaga nafas. Apa yang dimaksud menjaga nafas? Keluar masuknya nafas pakai Allah, 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 Allah. Fil mala'i wal khala, baik di dalam mala secara jamaah maupun di dalam khala sendirian. Keluar masuknya nafas dengan Allah. Nafas keluar Allah, masuk Allah. Bisyaddi, dengan dibaca tasdid, dengan menjelaskan tasdid Allah, ya kan? Tasdidnya diperjelas Allah. Tsummal maddi, kemudian diperpanjang Allah, ya. Dari mana itu dimulai? Tahtu, di bawah pusar. Mulai dari bawah pusar. Tahtu ay tahta surrati, di bawah pusat. Ini babana bucil ya kan? Jadi hamzahnya itu dimulai dari situ, di situ. Summa fauquh, kemudian ditarik ke atas. Hanya di bawahnya pusar, ditarik ke atas. Sampai ke mana? Sampai ke ubun-ubun, sampai ke otak. Jadi hamzahnya itu di bawahnya pusar,
Hanya itu di otak Allah. Bisa latihan sendiri. Sifat lahu. Sifat ini menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Asalnya adif sifatan lahu. Adhofa, idhofa ya. Tambahkanlah sifat lahu bagi Allah. Artinya selain Allah juga sambil mengingat-ingat sifat-sifat Allah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sifat-sifat Allah itu kan. Ditambah sifat lahu ditambah dengan sifat Allah. Mak barzahin bersama perantara yakni mursyid. Ini yang sulit cari mursyid yang benar kan. Cari mursyid. Kalau tak ada mursyid ya mursyid kepada yang punya kitab ini sementara. Bersama seorang mursyid fastakmila maka hendaklah kamu menyempurnakan zikir-zikir itu. Kalau bukan dengan zikir Allah, zikir apa lagi? Au zikir tahlilin atau dengan zikir tahlil. Zikir tahlilin diatofkan kepada billah. Di atas yakunu khurujuha wa tukhuluha billah. Masuknya dan keluarnya nafas pakai Allah. Atau pakai zikir tahlil la ilaha illallah ya. Wa dzikru al-khafif. Adapun ini adalah zikir khafi. Ini adalah zikir khafi. Wazah adapun ini ad-dzikrul khafi adalah zikir khafi, zikir yang samar. Ya. Kenapa kok samar? Karena min ghairi tahrikis sifahi, tanpa menggerakkan bibir. Tanpa menggerakkan bibir. Sifat jamak dari safatun. Tadawala. Tadawala fa'ilnya kembali kepada dzakir, orang yang berzikir. Tadawala yakni si dzakir itu memutar-mutar bacaan di dalam mulut. Di dalam mulut. Artinya berzikir tanpa menggerakkan bibir. Itu tahu-tahu tadawala itu. Jadi zikir khafi itu imma dengan pakai Allah, caranya seperti tadi, mulai dari bawah pusar sampai otak, atau dengan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah mulai dari kanan ke tengah ke kiri. La-nya itu di kanannya dada, ilaha persis di dada, illallahnya itu di kiri dada, yakni ke jantung gitu. La ilaha illallah. Itu tidak dibunyikan. Kalau dibunyikan caranya seperti yang kemarin. Jadi la di kanan, ilaha lurus dengan dada, illallah di kirinya dada, yakni dipukulkan ke jantung. Itu zikir khafi. Man lam yakun fi badri amrin jahada lam yanqa min hadit tariqati khardala. Man lam yakun jahada fi badri amrin, barang siapa lam yakun yang tidak ada siapa man, jahada itu memerangi. Jahada ini fi'il madhi ya, yakni memerangi nafsu ammarahnya. Barang siapa yang tidak memerangi nafsu ammarahnya fi badri amrin, di awal mula. Kalau ia tidak dari awal mampu memerangi nafsu ammarahnya, lam yanqa, tidak bertemu, tidak menemukan siapa man min hadit tariqati, dari tariqah ini, tidak menemukan khardalan akan sebiji sawi, artinya kebabaran sedikit pun. Artinya kalau sejak awal orang itu tidak mau
memerangi nafsu ammarahnya, maka tidak akan menemukan sedikit pun manfaat daripada thariqah ini. Jadi intinya adalah mujahadah, ya, memerangi nafsu intinya. Wa kadzaka ma'rifatun tukhassu aliyatun fi ghalibin min ghairiha lan tahsula. Wa kadzaka demikian pula ma'rifatun tukhassu, ma'rifat khusus. Ma'rifatun tukhassu yakni ma'rifatun makhsusatun. Makrifat khusus yakni makrifat yang dikhususkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Wa kadzaka demikian pula ma'rifatun tukhassu, makrifat khusus aliyatun yang tinggi fi ghalibin pada umumnya min ghairiha tanpa mujahadah lam tahsula adalah tidak akan terwujud, tidak akan berhasil. Ma'rifat khusus yang sangat tinggi itu kalau tanpa mujahadah pada umumnya tidak akan tercapai. Sementara mujahadahnya sulit, ya. Seperti yang di depan-depan itu, mujahadah pada umumnya. Kata-kata pada umumnya berarti ada orang-orang tertentu yang mendapatkan anugerah tanpa ini, ya ada, ya. Itu yang enak. Tanpa tarekat, ya, tanpa apa-apa langsung jadi wali, ada itu. Biasanya wali-wali majdzub itu, wali-wali majdzub. Tapi pada umumnya tanpa mujahadah tak mungkin mendapatkan makrifat maksus. Makrifatul khawas istilahnya. Al-Junaid Al-Baghdadi membagi makrifat ada dua. Ma'rifatul awam, ma'rifatul khawas. Ma'rifatul awam, ma'rifatnya orang-orang awam menurut Junaid Al-Baghdadi adalah orang yang menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Ini awam ini. Yang menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Kamu kok percaya bahwa Allah Ta'ala ada? Apa dalilnya? Ada dalilnya adalah alam semesta. Ini awam itu. Dari ma'rifatul khawas sebaliknya adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam. Tak masuk akal. Adalah ma'rifatul khawas adalah ma'rifatnya orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam. Lebih dulu melihat Allah daripada melihat alam, ya. Kalau kita akan lebih dulu melihat alam, ya. Dengan melihat alam lalu tahu Allah Ta'ala ada. Kalau orang-orang khawas, ya ini mereka lebih dulu melihat Allah, baru setelah melihat Allah tahu bahwa alam ini ada. Ya tak bisa mentak mujahadah itu. Tanpa mujahadah tak bisa, ya. Wa jihadu nafsin an tuzakka min rada'iliha wa tahniyatun binuri fadaila. Apa yang dimaksud jihadun nafsi itu? Wa jihadu nafsin, adapun jihad nafsu, adapun jihad nafsu adalah an tuzakka adalah disucikannya nafsu min rada'iliha dari sifat-sifat tercelanya nafsu, wa tahliyatun dan menghiasi nafsu binuri fadailah dengan cahaya-cahaya fadail. Aslinya binurin huwa fadailu, menghiasi nafsu dengan nur, yang nur itu adalah fadail, keutamaan-keutamaan. Intinya menghiasi nafsu dengan sifat-sifat terpuji. Yang dimaksud jihadun nafsi ialah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela
dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Ini intinya tasawuf, ya kan? Tahalli dan tahalli. Wal arifuna bi rabbihim wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.